Selamat pagi. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu yang kita pelajari itu mengenai, yang saya tuliskan di sini, aturan perkalian. Ini saya rapikan, mengenai aturan perkalian. Saya ulang baca ya. Jika terdapat n buah cara tempat tersedia dengan K1 cara berbeda untuk mengisi tempat pertama, K2 cara berbeda untuk mengisi tempat kedua, dan seterusnya hingga Kn cara untuk mengisi tempat Kn, maka banyak cara untuk mengisi n tempat tersedia adalah K1 dikali K2 dikali K, dan seterusnya sampai dikali dengan Kn. Tapi catatannya ini adalah harus cara-caranya itu yang berbeda. Berarti yang harus kita pikirkan dalam mengerjakan persoalan mengenai aturan perkalian adalah berapa tempat yang tersedia, lalu berapa cara berbeda yang dapat untuk mengisi tempat pertama, tempat kedua, dan seterusnya sampai tempat Kn. Pada minggu yang lalu kita sudah bahas beberapa soal mengenai aturan perkalian ini. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kita akan lihat beberapa contoh soal dari soal-soal di tingkat PTN, penerimaan mahasiswa baru, untuk bentuk-bentuk aturan perkalian. Ini soal pertama. Dari angka 3, 5, 6, 7, dan 9 akan dibuat bilangan yang terdiri dari 3 angka yang berbeda. 3 angka yang berbeda. Di antara bilangan-bilangan tersebut yang kurang dari 400 banyaknya bilangan adalah titik. Nah, perhatikan untuk menyelesaikannya, maka kita perlu mengisi sebenarnya ada 3 tempat yang perlu kita isi. Yang pertama untuk ratusan, untuk puluhan, dan satu lagi untuk satuan. Untuk ratusannya boleh angka 3, boleh 5, boleh 6, boleh 7, boleh 9. Dalam hal ini boleh 5 kalau angkanya itu tidak disyaratkan kurang atau lebih dari satu bilangan. Nah, agar bilangan tersebut lebih kurang dari 400, maka nggak mungkin 5 sebagai ratusannya. Nonggabe 500 sekian, 600 sekian, 700 sekian, 900 sekian. Maka yang mungkin bisa di sini yaitu adalah angka 3. Angka 3. Angka 3 itu hanya 1 biji. Maka di sini hanya ada 1. Dikali untuk yang puluhannya, boleh tidak 3? Boleh tidak 3 ini ceritanya. Boleh, tapi sudah dipakai 3 untuk mengisi ratusan. Maka yang boleh di sini untuk yang puluhannya boleh 5, boleh 6, boleh 7, boleh 9. Berarti di sini 4 dikali satuannya boleh berapa? Boleh nggak 5, boleh 6, boleh 7, boleh 9. Semuanya boleh. Tapi sudah digunakan 1 di sini. Maka untuk satuannya jadi berkurang 1 di sini. Jadi 1 kali 4 dikali 3 sama dengan 12 cara. 12 cara. Saya ulang ya. Untuk ratusannya ini tadi maksudnya di sini ini hanya ada 1. Maksudnya di sini holan angka tulu do labui masuk tuson. Angka tulu. Seandainya soal ini diganti menjadi, katakanlah misalnya jadi kurang dari 600, maka bisa kita buat ratusan, puluhan, satuan. Untuk ratusannya kalau dia kurang dari 600 berarti boleh 5, boleh 3. Berarti di sini bisa 2. Untuk puluhannya dari semua yang ini sudah diambil 1 untuk mengisi ratusan. Dari 5 sudah diambil 1 berarti sisa 4. Dari yang 5 ini sudah diambil 1 untuk mengisi ratusan, 1 untuk mengisi puluhan, berarti sisa 2. Diambil 2 berarti sisa 3. Maka jadi 2 kali 4 kali 3 berarti sama dengan 8 kali 3 jadi 24 cara. Kira-kira demikian. Nah, bisa kita lihat pada contoh soal yang lain. Ini udah banyak buat di sini. Yang soal yang ini untuk UMPTN 2000 rayon A. Bilangan yang terdiri dari 3 angka disusun dari angka-angka 2, 3, 5, 6, 7, dan 9 yang lebih kecil dari 400. Nah, sama seperti pola yang tadi, maka kita perlu mengisi untuk ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, agar lebih kecil dari 400 berarti kan ada 3 tempat ini yang perlu diisi.
agar lebih kecil dari 400, maka ratusan yang mungkin adalah 2 dan 3, atau 200-an dan 300-an. Gak mungkin 5, 6 dan 7. Nanti kalau ini 500-an, 600-an, 700-an dan 900-an. Maka yang mungkin adalah 2 dan 3. 2 dan 3. Berarti ini ceritanya ratusannya ada 2 cara, yaitu 2 dan 3. Di sini 2. Puluhannya boleh nggak 2? Boleh. Boleh 3? Boleh. Boleh 5? Boleh. Yang penting ratusannya sudah dibatasi agar lebih kecil dari 400. Maka di sini saya ada 2 tolu 4 5 onom. Adong onom nggak dipakai saya, yaitu satu yang diambil itu boleh 2, boleh 3. Maka di sini sisa 5. Demikian juga dari sini saya ada 2 tolu 4 5 onom. Sian nonomon nggak dibuat 2. Satu untuk mengisi ratusan, satu untuk mengisi puluhan. Sian onom dibuat 2, berarti sisa 4. Tinggal mengalikan begini. 2 kali 5 dikali 4 berarti sama dengan 40 cara. Maka jawabannya adalah C. Seandainya pun kita rombak, misalnya harus, katakanlah misalnya jadi soalnya jadi lebih besar dari 600 misalnya, lebih besar dari 600, maka cara penyelesaiannya boleh tetap sama, ratusan, puluhan, dan satuan. Ratusannya agar lebih besar dari 600 harus 6, 7, dan 9. 600 sekian pasti lebih besar dari 600 kan, 700 sekian. Nah, yang nggak bisa berarti 5, 3, dan 2. Berarti ini jadi 3, 5, 4. Dari mana 3, Pak? Ini karena bisa 6, bisa 7, bisa 9. 6, 7, 9 itu 3 angka. 5 itu dari keseluruhannya itu ada 6 angka, diambil 1 untuk mengisi ratusan, maka sisa 5. Nah, dari yang 6 angka ini sudah diambil 2. 1 untuk mengisi ratusan, 1 untuk mengisi puluhan, maka tinggal untuk mengisi satuan itu ada 4. 3 kali 5 dikali 4 sama dengan 60 cara. Kira-kira demikian ya. Nah, bisa kita lihat lagi contoh soal yang lain. Nah, di sini saya buat lagi contoh soal yang lain. Ini bukan masalah lebih besar atau lebih kecil, tapi pertanyaannya di sini adalah dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5 akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda. Banyak bilangan ganjil yang terbentuk adalah titik-titik. Nah, sama seperti soal sebelumnya, maka ini akan ada 3 bilangan yang perlu kita isikan, ratusan, puluhan, dan satuan. Tapi karena disyaratkan ini harus ganjil, maka ganjil atau genapnya suatu bilangan itu kita lihat dari satuannya. Nah, misalnya kalau sebuah bilangan itu berakhiran angka 1, berarti dia ganjil. 3 ganjil, 5 ganjil. Maka yang pertama kita isikan bukan dari ratusannya, tapi kita mulai dari satuannya. Di sini bisa 3 yang mungkin. Yang mana yang 3 itu, Pak? Boleh saja yang kita isikan di sini, boleh 1, boleh 3, boleh 5. Untuk diisikan di satuannya di sini. Berarti kan ini jalan nanti sekian-sekian 1, sekian-sekian 3, sekian-sekian 5. Pokoknya satuannya itu berakhiran 1, berakhiran 3, atau berakhiran 5. Nah, dari 5 angka ini sudah diambil 1 untuk diisikan di satuan. Sian 5 nggak dibuat sada, berarti sisa 4. Dari yang 5 ini sudah diambil 1 mengisi satuan, 1 mengisi puluhan, berarti sisa 3 lagi untuk mengisi ratusannya. Jadi tinggal 3 kali 4 kali 3 berarti sama dengan 36. Cara gampang-gampang saja sebenarnya penyelesaian soalnya. Nah, perhatikan misalnya contoh soal yang berikut ini. Ini soal, jika nomor telepon di suatu kota terdiri dari 6 angka, banyak rumah dengan nomor telepon yang dimulai dari angka 5 dan diakhiri bukan angka 5 adalah titik-titik. Ini saya berikan sebagai contoh soal untuk dibahas. Nomor saya ada.
Nah, yang selanjutnya, kadang penyelesaian soalnya itu harus bertingkat-tingkat. Jadi harus disiapkan dulu, misalnya beberapa kotak. Jadi satu nomor biasanya tertera mana dalam bentuk kotak. Nah, kotak nasional dia tersengon maksudnya. Misalnya perhatikan ada soal berikut. Suatu panitia yang terdiri atas 4 orang dengan rincian seorang sebagai ketua, seorang sebagai sekretaris, dan 2 orang sebagai anggota. Dalam kurung, kedua anggota tidak dibedakan akan dipilih dari 3 pria dan 3 wanita. Jika ketua panitia harus wanita dan sekretarisnya harus pria, maka banyak susunan panitia berbeda yang bisa dibentuk adalah titik. Dalam hal ini ada 4 tempat yang harus diisi, 4 tempat, yaitu untuk ketua, lalu sekretaris, lalu anggota 1 dan anggota 2. Nah, yang tersedia adalah 3 pria dan 3 wanita. Tapi dengan catatan, ketua panitia harus wanita. Ketuanya di sini harus wanita. Maka untuk ketuanya harus dari sini. Untuk ketua bisa kita pilih salah satu dari 3 orang wanita ini. Berarti di sini bisa 3. Untuk sekretaris harus pria. Nah, demikian juga ini. 3 pria ini kita gunakan, kita ambil salah satunya untuk mengisi posisi sekretaris. Sampai di sini paham ya? Nah, selanjutnya untuk anggota 1 dibuat di sini syaratnya kedua anggota tidak dibedakan. Berarti boleh pria, boleh wanita. Yang jelasnya pria itu tinggal 2, wanita itu juga tinggal 2. Kenapa tinggal 2 ceritanya? Karena 1 orang wanita sudah diposisikan sebagai ketua, 1 orang pria sudah diposisikan sebagai sekretaris. Maka masing-masing ini berkurang 1, tinggal 2. Maka total yang belum terpilih itu ada 4, terdiri dari pria dan wanita. Nah, yang 4 ini, ini boleh dipilih sebagai anggota 1. Nah, dari 4 ini sudah terpilih 1, maka tinggal 3 yang belum dipilih sini. Jadi tinggal 3 kali 3 kali 4 dikali 3, berarti sama dengan ini 108 cara. Nah, sampai di sini bisa diikuti ya. Nah, perhatikan lagi soal selanjutnya. Hari ini kita akan bahas soal saja hari ini. Yang ini. 3 siswa dan 3 siswi duduk berjajar pada sebuah bangku. Jika yang menempati pinggir bangku harus siswa, di ujung-ujung ikut siswa, maka banyak susunan bukan usus ini. Posisi duduk yang mungkin adalah titik. Nah, untuk menyelesaikannya kita buat begini. Ini 3 siswa dan 3 siswi duduk pada sebuah bangku, berarti akan ceritanya ada 6 tempat duduk. Tempat duduk 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itu nama mokian. Nah, dengan catatan ini ada 3 siswa dan 3 siswi. Tapi ada syaratnya, yaitu pinggir bangku harus ditempati siswa. Maka ada 2 pinggir di sini, pinggir 1 dan pinggir 2. Katakanlah pinggir 1, pinggir yang kedua. Pinggir 1 ini kita pilihlah 1 orang dari sini. Katakan misalnya si Billet, si Kurlet, si Mopi. Tapi pilih halak si kalakon. Boleh si Billet, boleh nggak si Billet? Boleh. Boleh si Kurlet, boleh. Boleh si Mopi, boleh. Asalkan ketiganya ini merupakan siswa. Maka di sini itu bisa 3. Katakan yang terpilih di sini adalah si Billet. Maka untuk mengisi di ujung sini, molong eso si Billet dan mungkin si Billet misalnya, dan mungkin 2 si Billet.
maka kemungkinannya di sini adalah kalau nggak si Kurlet, si Mopi. Berarti di sini 2. Nah, Mopi di mana? Mopi di mana? Katakanlah misalnya torpedo di sini adalah si Kurlet. Mopi di mana? Boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Nah, yang jelasnya Mopi akan tergabung dengan 4 siswi yang lain. 3 siswi yang lain. Berarti di sini akan jadi boleh di sini 4, 3, 2, 1. Jadi tinggal pengaliannya 3 kali 4 12, kali 3 36, kali 2 72, dikali 2 144. Berarti ini sama dengan, karena tinggal mengalikan itu semua, 144 cara. Pokoknya menurut soalan di SBMPTN mengenai aturan perkalian, baik kubu saya menuktai kota angka pun sebagai bonus. Satu lagi, nih. Di kapal tersedia 5 buah bendera dengan warna yang berbeda-beda. 3 bendera yang dikibarkan pada satu tiang bendera secara berurutan dari atas ke bawah akan memberikan satu isyarat kepada kapal lain. Banyak isyarat yang dapat dibuat adalah titik. Ini kita buat kotaknya vertikal saja, begini. Jawab. Pemutin bendera ini. Nih. Ini bendera 1, bendera 2, bendera 3. Bendera 3 di paling bawah, bendera 2 di tengah, bendera 1 paling atas. Ada 5 buah bendera dengan warna yang berbeda. Katakanlah itu warna 1, warna 2, warna 3, warna 4, warna yang kelima. Nah, inilah yang disusun kemari menjadi isyarat kepada kapal lain ceritanya. Nah, katakan kita mulai penyusunan dari atas ke bawah ini. Boleh nggak warna 1? Boleh warna 2, masing-masing ini boleh. Maka di kotak paling atas ini yang kita isikan boleh 5. Sorry, kok jelek ini tulisannya nih. Ini boleh di sini jadi 5. Nah, boleh salah satu dari warna 1 sampai warna 5. Untuk bendera yang kedua, karena sudah digunakan satu warna untuk bendera yang pertama di sini tinggal 4, di sini tinggal 3. 5 kali 4 kali 3 ini sama dengan 60 cara membuat. Nah, untuk soal yang terakhir, perhatikanlah soal yang terakhir yang ini. Saya mempunyai 4 buku IPA, 2 buku IPS, 2 buku bahasa Indonesia, dan 3 buku bahasa Inggris. Buku-buku tersebut akan ditata berjajar di rak. Jika buku sejenis harus dikelompokkan. Banyaknya cara menata buku tersebut adalah titik. Jawab. Berarti yang pertama ini ada, katakanlah, tempat untuk bukunya. Judul-judulnya IPA, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Maka akan ada 4 posisi yang kita buat. Nah, boleh di sini IPA, boleh IPS, boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Berarti di sini susunannya adalah 4, 3, 2, 1. Ini menyatakan urutan dari judul-judulnya. Misalnya, boleh buku IPA, boleh buku IPS, boleh buku bahasa Indonesia, boleh buku bahasa Inggris. Makanya ini ada 4. Di posisi yang kedua, di sini boleh ke bawah 4-nya, tapi sudah digunakan 1 di sini, sudah disusun 1 di sini, makanya tinggal 3, 2, 1. Tapi masih harus dikali lagi. Dikali dengan susunan dari buku IPA-nya sendiri. IPA-nya itu ada sebanyak 4 buku. Berarti di sini jadi untuk yang IPA itu misalnya jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. IPS pun demikian, 2 kali 1. Bahasa Indonesia juga demikian, kali 2 kali 1. Bahasa Inggris juga demikian, kali 3 kali 1. Ini dikalikan semua nanti jadi sabarunjat. Dikalikanlah dulu ini. Nah,
Saya ulangi, ini masih harus dikali 2 lalu dikali 1. Berarti ini perhitungan saya ini jadi perkiraan kayak saja ya, ini jadi 13.824. Bolehlah dicek ulang apanya ke kalkulatornya. Saya ulangi ini. Ini untuk menyatakan susunan bukunya dalam rak, susunan judulnya lah ceritanya. Jadi boleh tersonon urutan. Tersonon. Misalnya di sini IPA, sini IPS, sini bahasa Indonesia, sini bahasa Inggris. Nah, kalau ini bertukar tempat, ini sudah beda posisi. Kalau ini pun bertukar tempat, ini sudah beda posisi. Kalau ini jadi kemari, dan seterusnya lagi, itu sudah beda posisi. Ima masuk ni on. Nyon adalah susunan ni IPA. Misalnya ada mon IPA seda, 2, tolu, obat. Mau tukar posisi halakon itu sudah beda. Jadi IPA 1, 2, 4, 3. Ini menyatakan IPS. Ini menyatakan susunan dari buku bahasa Indonesia, lalu yang ini menyatakan susunan dari buku bahasa Inggris. Maka dikalikan semua jadi 13.824. Nah, itu saja pertemuan kita untuk hari ini. Kita sudah bahas beberapa soal. Nanti akan ada soal tambahan lagi selain dari soal 1 yang saya sajikan pada video. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Selamat belajar dan salam sehat.